Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon kiranya Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 7. Demikian sabda Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Tema renungan saat ini adalah jadilah teladan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang janda yang sudah cukup tua tinggal dengan anak laki-lakinya bersama dengan istri dan anak perempuan mereka yang masih kecil. Setiap hari penglihatan ibu tua itu semakin kabur dan pendengarannya pun semakin memburuk. Kadang-kadang pada waktu makan malam, tangannya bergetar dengan begitu hebatnya, sehingga kacang polongnya, lauknya sering terjatuh dari sendok dan supnya tumpah dari mangkoknya. Anak laki-lakinya dan istrinya merasa terganggu dengan keadaan ibunya itu. Suatu hari setelah sang ibu menumpahkan segelas susu, mereka pun marah. Mereka membuat meja kecil untuk ibunya itu di sebuah pojokan dekat kamar mandi dan menyuruh ibunya untuk makan di sana. Ibunya pun duduk sendirian setiap kali makan sambil berlinang air mata, memandang ke anak laki-lakinya dan keluarganya. Suatu sore, sebelum makan malam, anak perempuan mereka yang masih kecil itu sedang sibuk bermain di lantai dengan permainan menyusun baloknya. Ketika sang ayah bertanya apa yang sedang dibuat oleh anaknya, maka sang anak pun menjawab, "Aku sedang membuat meja kecil untuk papa dan mama, supaya papa dan mama bisa makan sendirian di pojok dekat kamar mandi ketika aku sudah besar nanti." Orang tuanya pun hanya duduk menatap sang anak untuk beberapa waktu, dan kemudian mereka mulai menangis. Malam itu saat makan malam, mereka akhirnya membimbing ibunya kembali ke tempatnya di meja makan besar. Mulai saat itu, ibunya makan dengan anak laki-lakinya bersama dengan istri dan juga anaknya. Seiring berjalannya waktu, mereka sudah tidak peduli lagi kalau ibunya menjatuhkan sesuatu saat sedang makan. Yang mereka lakukan adalah menolong ibunya dengan kasih dan membersihkan makanan yang terjatuh. Saudara yang terkasih, bagaimana cara kita mengasihi orang lain akan menentukan sikap anak-anak kita dalam kehidupan sosialnya. Anak-anak akan melihat apapun yang orang tuanya lakukan, lalu mempraktekkannya dalam hidupnya. Oleh karena itu, marilah kita selalu memberikan contoh perbuatan baik kepada anak-anak kita, agar kelak mereka bertumbuh menjadi pribadi yang peduli terhadap orang tua dan sesama yang ada di sekitarnya. Ingatlah bahwa tutur kata, sikap dan perbuatan kita ada yang meniru. Jadi jika kita salah dalam ucapan dan perbuatan, kita akan menyesatkan yang meniru. Saudara yang terkasih, mari
kita bangun karakter mengasihi dengan tulus, yaitu dengan mengasihi orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan marilah kita menjadi teladan baik melalui perkataan maupun perbuatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat berpikir, berkata-kata, dan berperasaan, serta bertindak sesuai kehendak-Mu, sehingga semuanya itu dapat menjadi berkat bagi sesama dan diri kami sendiri, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan bangkit berjuang untuk mengatasinya. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kami memohon Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan juga semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.